Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Apa kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat Iya, manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Pemirsa, dalam video kali ini Anda akan menyaksikan momen langka dan penuh makna, kisah sepasang suami istri yang akhirnya menemukan cahaya hidayah setelah lama mencari kebenaran. Melalui debat-debat panas namun penuh adab yang dilakukan oleh Bang Zuma, hati mereka mulai tergugah. Mereka mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini diyakini, terutama setelah menyadari banyak hal dalam Bible yang ternyata tak sejalan dengan praktik keimanan umat Kristen sendiri. Rasa penasaran pun membawa mereka untuk berdialog langsung dengan Bang Zuma. Dan dari situlah, hidayah Allah datang dengan cara yang tak terduga. Hadiah terindah dalam hidup mereka pun hadir, mengenal Islam, mengenal kebenaran. Lantas bagaimana proses menyentuh hati ini terjadi, dan bagaimana jawaban Bang Zuma membuka mata dan hati mereka? iya. Al-Quran menjelaskan itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku, aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian, tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk, menyembah roh. Lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkuluk. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam nggak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut, kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim.
Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat kelima diterangkan Nabi Musa untuk Bani Israel, dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan, yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Yahudi, orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat, orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Saya kira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Boleh tanya, Pak Guru? Silakan kuceluk. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang pertama duluan itu adalah Hagar dari Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu punya anak itu tunggal anaknya Ismail, itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah, mengatakan? yang mempunyai anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga anak tunggal. Kamu bahlul, kalau ditanya kau diam, tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Tanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja bang. Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Sebentar dulu, kasih yang lain dulu. Apa? Saya masih cari di kejadian. Saya mau baca dulu. Kau panggil pendetamu dari neraka, biar dibantu samamu. Nggak ada dalilnya Sarah dengan Abraham nikah sah kalau kau mau seperti itu. Justru kalau kita berbicara sah tidak sahnya, justru lebih sah Hagar. Jadi kejadian 16. Kejadian 16. Coba kau tunjukkan. Apakah itu berbicara mengenai pernikahan? Halo, apakah dikatakan istri itu bukan nikah? Lah, sekarang Dikatakan istri berarti sudah nikah. di mana dalilnya dia menikah? Coba tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya Siapa dulu hamba samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak mengatakan tidak syah. Tadi Sarah istri sah, Hagar
Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya dan tanya Taurat. samamu, Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak di sini. Orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu, Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab. sah berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Iya. Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Duh, Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Di mana, Kejadian Bang? 1:14. Baca Kejadian 21 nomor Kejadian 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurung paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu baginya dari kamu tanah tahu Mesir. siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Berseba sama gurung parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca Baca tuyul. tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian Baca. 21 ayat 14. Keesok Iya. harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian Lalu? disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di Di padang mana? gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus Siapa ayat di Beersheba? 21, Siapa di 21. Tepuk Beersheba? tangan tuyul. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. dijelaskan. Tapi kamu jawab dulu. Siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Dia Siapa? mengembara. Iya, Hagar. siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia Siapa di Beersheba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran. Setelah Ya, dia siapa? mengembara Siapa di yang Beersheba. siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Hagar. Beersheba Faran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Beersheba Nah, itu sekarang luas. oke, sekarang Bukan satu tempat saja. Oke, Maka tinggallah baik, ia di tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke, Bang, begini saja, Bang.
Apanya? Yang Sarah, dikorbankan. dengar. Sarah Orang di Hebron. Islam kan Dengar ada dulu. hari raya Tuhan. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abraham. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya kenapa di Al-Quran Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya. Untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud, kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, Tidak mungkin. Berarti yang tinggal di itu sudah diusir. Diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Sarah. Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti narasi apa yang Abang katakan. Ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Oke, Bom kau ini, kembalikan Bang, kepada Kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak mungkin. ayat 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya, ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak Ismail kepada Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke bapa. ibunya di Beersheba. Sahut Itu baru Abraham, "Ya betul. anakku." Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana, Bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo, kamu itu, ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritis yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat, kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Abraham Beersheba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian adalah ingin menipu. Ishak. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible, Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak.
tapi Musa tanganmu kemana mencatat. dulu, Bang? Di kitab Tanganmu Kejadian sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang kitab Kejadian dipersembahkan dulu. itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Kepala kau ni. Tidak ada yang Bang Zuma. dikorbankan. Bang udahi dulu bang dia bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, Kepercayaan Abraham kami dengan diuji, orang Yahudi maka itu setelah sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat Yang dengan di- orang Yahudi, Bang. yang dikurbankan itu adalah Bukankah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Ya Orang- tuyul kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. bagaimanakah keadaan Imamat Islam 1 sekarang nomor Syria? 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Ragan. Roma, cukup Roma. Oh, cukup. Udah ganti pemain dulu pemain. orang tuh. Ganti pemain dulu ah. Tuan Pemimpin. besar. Eric Diam dulu Smeja. kau. Duduk kau. Turun kau. Tuyul. Ah. Turun kau. Halo. Ah. Kau lagi maju kau. Silakan bang. Oke. Aku, Rifa. Ya. Halo. Rifa. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya, Bang. Kami di sini, Bang. Oke. Juma, aku nanya. Iya, kamu Iya nanya-nanya. Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh, nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Itu Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya, siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang. Saya siapa? sendiri pun, Kamu sekalipun cocoknya sama saya bebek, anak sama ayam kamu. Anak orang. Cuma Istri makan aja susah lo. Istri pertama aja penuh badannya panu. Kok mau nikah? Cuma. Siapa lo? Juma, kasih. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute saya, jangan di-mute. Kok Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami, itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak gadisnya dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau air banyak panas? praktekan itu kok. Orang Kristen Saya banyak praktekan jamin Juma. Udah dia kau kena turun, parang. kau turun Ya. sebelum kumaki habis kau turun. Daripada kumaki habis kau. Ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Ini Padil atau Tuan Padil, halo. Padil Tuku. Ya, muslim non muslim. Tuan besar. Muslim atau non muslim? Turun ya. Kalau nggak bersuara diturunin aja. Turun. Kita layar teman-teman tembusin 1M udah mulai goyang nih. Tap layar kawan. Ya, Tuan besar. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Saya nih Alktp Bang Juma. Itu HP saya dibanting sama kakak saya Bang Juma. Jadi saya minta maaf, saya pakai ini akun kawan saya yang bikin Bang Juma. Netizenku banyak minta kopi di spill campur masako katanya. Bagaimana katanya? Kopi campur masako.
Gimana dong? Kopi campur Masako. Iya, gimana Bang Tuan Besar? Gimana saudara? Tuan besar. Jadi saya kemarin tinggal Bang Juma. KTP nih bang, isi KTP bang. Iya. Saya dibawa ke rumahnya pastor. Saya tinggal di rumahnya praktir 3 hari Bang Juma. Disuruh ditatar saya. Bukan ditatar supaya Iya. ya Supaya jangan waras. saya pakai akun kawan ini. Iya. Terus Pakai akunnya orang Bang Juma. Saat HP saya udah enggak ada lagi, sudah ini. Sudah diambil. Betapa susahnya ya. Ya, tapi Bang Juma jangan khawatir. Iman saya udah kuat kok. Alhamdulillah. Hanya saja waktu saya di prater itu saya dikasih baca Yohanes 10:30. Banyak yang ini ke saya Bang Juma. Makanya mumpung ini malam saya bisa nanya ke Bang Juma, saya ada kesempatan ini. Prater lagi pergi, mereka kan Natal kan? Iya. Mereka pergi semua, jadi saya yang tempati dulu tempatnya prater ini. Saya sudah minta di akun di kawan saya, kan dia supir, dia yang muat suster prater mereka. Saya bilang pinjam dulu HP kau, saya pakai. Oh ya pakailah dulu. Itu Bang. Dia nggak tahu kalau saya ada untuk masuk ke forumnya Bang Juma, nggak tahu dia. Iya. Jadi begini Bang Juma. Waktu saya di prater itu saya dikasih Yohanes 10:30. Di situ jelas dia bilang ini sudah titik mati. Kalau misal kau ditanya sama orang Islam, siapa Yesus, di manakah Yesus menyatakan diri dia sebagai Tuhan? Iya. Tunjukkan dia ayat Yohanes 10:30. Jadi saya itu dikasih senjata Bang Juma. Jadi saya mau coba tanya ke Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma bagaimana? Oke. Yohanes 10:30 itu kan menjelaskan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Langsung titik kan Bang Juma, nggak ada lagi. Terus Yohanes 30:31 langsung kan? Iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Juma, saya catat Bang Juma, sabar Bang Juma. Iya. Baca di situ, dan kalau ingin lebih mendetail lagi, baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kuncinya itu di situ. Pembuktiannya di mana? Di Keluaran 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini Pak Doni nih. Pak Doni ini Islam atau non Muslim ini? Yohanes 3 nomor 34. Dek Uniripa bisa bacakan Yohanes 3 nomor 34 nggak? Yohanes 3 nomor 34 bisa. Iya, coba Dek. Pak Doni, Pak Doni ini Islam atau Kristen ini? Yohanes 3:24 ya Bang? Iya Dek. Yohanes 3 nomor 24. 34. Yohanes 3 34. Yo. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya. Juma, Iya, gimana Bang? tolong syaratkan saya aja malam ini Bang Juma, mumpung gak ada orang. Masya Allah. Saya nggak peduli Bang Juma, saya nggak peduli Bang Juma. Tolong syaratkan saya dulu Bang Juma. Kenapa tiba-tiba mau disyahadatkan? Karena udah baca Yohanes 8. Saya udah, semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang disalib itu Yudas. Kita orang goblok sedikit kita. Masa Yesus mati jadi terkutuk. Kita orang bodoh. Kalau kita sembah manusia bodoh. Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti saya. Allah. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya Bang. Masya Baik. Allah. Iya. Saya nggak ada sama. Tenang Bang, Apa saya tenang. dipanggil? Ya. Tolong Bang Juma. Insya Allah iya. Sabar Bang Tuan. Allah. Masya Allah. Saya udah nonton semua video Bang Juma, betul. Semua saya catat Bang Juma, nggak percaya. Ini buku saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Pas Natal pula dia syahadat. Teman-teman, gini Uni, maaf ya saya potong ya.
Maaf saya potong. Teman-teman, boleh izin teman-teman di follow akunnya Tuan bentar, Besar bentar, itu Bang sekarang Kaisar. juga. Bentar, Bang Biar Kaisar. bisa open cam dia. Nah, iya, tolong di follow akun Tuan Besar Iya. teman-teman, tapi syaratnya Di follow sekarang teman-teman ya. harus Biar bisa open cam, biar bisa open cam. harus ini ya, harus kasih KTP dulu nanti ke Bang Handi ya. Dan teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama, karena channel yang kemarin lungkad hancur kena tombak Romawi. Dosen Debat Lintas Agama ya teman-teman. Bang Handi naik Bang Handi. Masya Allah. Allahu Akbar. Di follow beliau. Dibuka mic-nya ya. Tadi Yohanes 8 udah baca, Bang. Saya saya sudah ini Bang Juma, udah semua Bang Juma punya ini saya udah catat Bang Juma. Efesus apa semua yang bilang membatalkan hukum Taurat itu orang bodoh Paulus itu. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Yesus bilang apa? Tidak, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap daripada satu dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang Juma Allah itu betul. Semua yang betul. Bahkan Bang Juma, saya nonton film Tuhan Yesus di YouTube Bang Juma. Waktu Yesus jarangnya orang kaya itu dia bilang begitu Bang Juma. Apa yang Bang Juma ceritakan itu semua betul seperti di film Bang Juma. Waktu dia makan nasi goreng, ikan goreng pun ada. Yesus lari, Petrus itu lari dari kubur. Kenapa Petrus tidak percaya kalau itu yang bangkit itu? Loh, dia bingung loh. Mereka semua tidak percaya itu Yesus. Hah? Kenapa lah aku? Dia bilang. Berarti kan izin Bang Tuan Besar, izin Bang, ini akunnya privat, jadi netizen mau follow itu sulit. Abang bisa jadikan nggak akun ini supaya tidak privat? Itu netizen mau follow kesulitan Bang. Enggak, ditanya dulu beliau mau buka kamera enggak? Oh iya, mau buka kamera nggak? Saya mau kalau bisa Bang Juma, tapi bukan punya saya nih. Ini punya kawan Bang Juma yang sopir Bang Juma, dia ada antar mereka karena mereka Natalan. Nggak apa-apa Bang, sahadat dulu aja Bang. Nanti Bang, nggak apa-apa, sahadat aja dulu. Kita sahadat dulu ya. Saya HP saya, iya siap Bang Juma. Nanti tinggal kirim fotokopi KTP biar kita buatkan sertifikat mualafnya. Amin. Bang Juma, saya juga sudah baca sedikit Al-Quran Bang Juma. Masya Allah. Bang, ini Bang Tuan Besar. Banyakkan Yesus itu mengucap syukur ya. Ya siap. Iya, baik. Kita harus mengikuti ada beberapa tahapan ya untuk bersyahadat di Qomal. Ya, di Qomal ini biasanya pertama harus bisa open cam, kedua ada identitasnya bahwa Anda itu sebagai non-muslim. Karena itu sangat tanggung jawab kami ya dari yayasan mensyahadatkan orang yang mau syahadat atau mau masuk Islam gitu. Ada buktinya gitu loh, karena tanggung jawabnya sangat besar untuk kami. Jadi ada identitas. Oke. Sebenarnya bagaimana ya? Atau Bang Juma, atau jangan sekarang dulu Bang Juma ya? Tidak apa-apa. Halo? Gini Ustadz Alif, gimana menurut Ustadz Alif? Karena dia ini, bentar, masalahnya kan ada nih Ustadz. Dia nih pakai handphone temennya, HP dia dibanting kata sama dia keluarganya. Dia tadi minta syahadat karena nggak ada orang di situ, karena semua pada pergi Natal. Gimana menurut Ustadz Alif? Barusan suaranya putus Udi. Kenapa? Ya, dia ini punya problem. Dia minta disyahadatin karena nggak ada orang di sekeliling dia, karena dia di rumah preter di rumahnya pendeta. Ini rumah pastoral Bang. Dimasuki lagi lah sama saudara-saudaranya gitu loh. Ya udah, berarti open cam kalau gitu. Di rumah pastor. Jadi dia betul. Nggak bisa dia akunnya privat, itu bukan akun dia tapi akun temennya Ustadz Alif. Akun dia di HP dia. Enggak, itu privatnya dibuka aja. Betul, privatnya dibuka aja di situ biar di-follow, karena tanggung jawab kami sangat besar. Minimal mengetahui bahwa Anda di situ benar, bahwa di tempat pastor ada salibnya kah atau ada apakah gitu. Jadi sebagai bukti untuk kami, beban kami sangat berat, adikku. Bukan mau mempersulit, naudzubillah, tidak ada. Enggak, saya mengerti ya Bang. Saya paham Abang bukan mempersulit. Cuman begini posisi saya Bang, ini HP kan bukan punya saya Bang, punya sopir ini, dan saya tidak berani otak-atik Bang. Dia udah janji, dia udah bilang saya kalau kau pakai nonton YouTube tidak apa-apa, jangan Pak, karena mereka kan tahu saya ini lagi ikut komal-komalnya Bang Juma ini. Itu yang diantisipasi, makanya saya disuruh tinggal di frontier ini Bang. Kalau ketahuan nanti mati saya dari abang saya Bang.
pasti sudah dilapor ke abang saya gitu bang. Jadi ya gak apa-apa kalau memang nggak bisa sekarang dulu, udah apa-apa. Saya usahakan gimana caranya bang. Syahadatkan aja lah dulu Bang Zuma, nanti baru minta data-datanya. Dinda Alif, tanggung jawab kita itu adalah ketika ini Dinda, ketika kemudian orang-orang syahadat cuman main-main syahadat, sedangkan kita sudah memberikan sertifikat. Kalau beliau bersyahadat menyusul nanti KTP, karena saya sudah berdebat beberapa kali dengan beliau ini. Gimana Pak Ketua, kalau diizinkan ketua kita syahadat, nyusul KTP, nanti kita akan usahakan sertifikatnya. Gimana? Putus ya? Kalau Gurunda sudah mengenal beliau dan lain sebagainya, saya mengikuti Panglima kami, nggak bisa berbicara. Cuma mengikuti masalah administrasi seperti tanggung jawab kita tadi itu ya. Namun intinya ini kan mensyahadatkan, tapi kita belum sampai tahap untuk memberikan sertifikat mu'alaf. Iya. Kita nggak berani di sana gitu. Baik. Saya ini Bang Juma, semua abang mohon maaf, saya untuk sementara saya belum yang ke lain-lain, tapi bahwa saya sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Kalau saya mati ini malam atau kapan, yang penting saya sudah syahadat Bang Juma. Baik. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Mau saya mati, saya tidak peduli lagi. Itulah yang saya minta Bang Juma. Tolong dulu. Oke, Dinda Alif, tanpa mengurangi rasa hormat saya tuntun beliau syahadat. Ya, Dinda ya. Dinda Alif. Iya, Gurunda. Siap. Masya Allah. Siap. Ikuti saya, sahabatku. Baik Bang Juma. Ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Allahu Akbar. Kalau menurut saya mati, besok nggak ada kabar apa Bang Juma. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya harus terima konsekuensi Bang Juma. Konsekuensinya besar. Iya, paham. Masya Allah. Saya mohon ampun semua kawan kalau ada dosanya. Tolong maafin saya. Terima kasih banyak Bang Juma, luar biasa buka pikiran kami Bang Juma. Semua sudah saya baca, setiap ayat yang Bang Juma katakan dalam debat Bang Juma sama siapapun itu saya catat dan saya baca, saya renungkan. Saya benar-benar betul Bang Juma. Di mana Bang Juma belajar itu? Allahu Akbar. Masya Allah. Kami sendiri nggak tahu Bang Juma, buta kita buta. Omong kosong orang Kristen itu bilang juta kasih omong kosong. Saya berani saksi omong kosong, bohong.
Orang Islam yang terbukti itu orang Islam, yang bukti itu orang Islam, betul-betul orang Islam itu takwa dan berserah diri, betul terbukti itu. Amal soleh itu betul. Hanya orang berbuat baik, betul Bang Juma bilang, kalau kau berbuat amal soleh itulah yang masuk surga. Yang syirik, yang Bang Juma bilang yang tidak akan masuk surga itu yang syirik, yang musyrik. Saya masih ingat debat Bang Juma tuh sama ada orang laki-laki bodoh tuh. Dia bilang apa? Musyrik? Bukan. Bang Juma bilang syirik. Yang syirik sama musyrik itu pasti neraka jahanam dengan yang kafir. Tempat neraka jahanam Nasrani dan Yahudi. Bang Juma saya nonton semua Bang Juma. Hebat, luar biasa Bang Juma, luar biasa. Saya nggak mau di neraka. Kalau kita cuma tengok aja, oh ini neraka ya, Bang Juma bilang, oh ini neraka, oh udah lewat kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang Bang Juma punya debat tuh, luar biasa, hebat Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Baik kawan, tadinya Katolik ya kan ya? Iya, Protestan. Katolik ya. Katolik Bang Juma. Sekarang ya. ikuti saya. Bismillah, ikuti saya. Dan Bismillah. aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu cuma suka subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita minta ketua kita Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Masya Allah, beliau sudah bagian dari daging kita. Disakitinya beliau adalah sakit kita juga. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan beliau. Ntar ya kita doakan saudara kita. Siap. Masya Allah. Siap Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat saudaraku ya yang biasa menggunakan nama LKTP, Anda sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada malam hari ini. Ingat, ikrar Anda itu secara lisan ini dihukumi dohir oleh kami itu sah ya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, secara kenegaraan, secara sertifikat kami belum bisa mengeluarkan karena belum ada bukti-bukti yang sebagai alat pendukung untuk mengeluarkan sertifikat, yaitu KTP maupun identitas lainnya. Namun dengan ini kami sangat terharu dengan syahadat ini, dan kita biasa tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan segala urusan kita dan rezeki kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Lembutkanlah hati orang-orang yang sampai detik ini masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah, baik di antara saudara kami mungkin yang masih mau menerima kebenaran Islam, ada adik kami atau kakak kami atau mungkin ibu bapak kami yang masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, ya Allah lembutkanlah hati seluruh umat manusia ya Allah, ala hidayatil Islam kama layyintal hadida li Dawud alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratul Fatihah.